Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ngisi daftar hadirnya dulu ya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Pertama-tama kita akan membahas dari nakli perintah menghormati orang tua yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Isra ayat 23. Baik, ada beberapa hal yang ditegaskan pada ayat Al-Isra ayat 23. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah, karena termasuk larangan mempercayai ada kekurangan lain yang memengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapak. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Baik, yang ketiga, nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah, kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara menghormatinya. Ya, selanjutnya adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti kepada orang tua ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Quran surat Luqman ayat 14. Baik, ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang pertama yaitu orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan balasan apapun yang akan diterimanya. Seperti seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayangnya tanpa menginginkan balasan apapun. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan, ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur, dan jika sakit, ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak buat makan. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, kita harus tunduk dan patuh. Apabila keduanya berada dalam kekafiran, contohnya seperti belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk kita keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan yang syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara yang halus agar tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus atau ah, dan kata-kata sejenis yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Cara yang ketiga agar kita berbuat baik kepada orang tua ialah kita harus berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya sebagaimana orang tua merawat kita sedari kita masih kecil. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Cara yang kelima agar kita berbuat baik kepada orang tua ialah kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Karena apabila kita durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa yang besar. Selanjutnya, yang keenam, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua ialah bersikap santun. Berjalanlah di belakang kedua orang tua terkecuali dalam hal tertentu.
dengarkanlah pembicaraannya dan jangan menyela pembicaraannya. Selanjutnya yang ketujuh, bagaimana cara agar kita menghormati orang tua? Senantiasa mendoakannya baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan doa sebagai berikut. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah dia dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik atau merawatku di waktu usia. Selanjutnya, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang sudah menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburi. Yang keempat, memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya yang baik. Yang keenam, melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika mempunyai hutang. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang besar. Seperti berikut. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua di mana pada waktu ia pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan 2 pintu surga untuknya. Yang kedua, lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ridha Allah ada dalam ridha orang tua, murka Allah ada dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi ia tidak bersyukur pada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Pahala yang keempat, dimudahkan rezekinya. Dan barang siapa meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun di akhirat. Ya, selanjutnya memahami adab terhadap guru. Dalil nakli menghormati guru yaitu tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi dan yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adab terhadap guru. Selain diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti, luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban agar menghormati para guru, baik waktu masih mengajar maupun sudah tidak mengajar. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya, yaitu seorang guru. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Marwadi. Selanjutnya, kenapa sih kita wajib menghormati seorang guru? Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua kita. Yang ketiga, guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Dan yang keempat, tanpa guru hidup kita akan menjadi buta. Selanjutnya, bagaimana sih cara agar kita menghormati dan memahami adab kepada guru? Yang pertama, jika kita bertemu guru, ucapkanlah salam dan salimlah kepadanya. Yang kedua, husnuzon pada apapun yang dilakukan oleh guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Jangan kita mengelak terhadap nasihat yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, cara agar kita menghormati dan memahami adab kepada guru, yaitu senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Yang selanjutnya, mengunjungi guru jika ia sedang sakit dan mendapat musibah. Yang kesembilan, cara memahami adab terhadap guru, memandang guru dengan pandangan memuliakannya. Kiai Haji Hashim Asy'ari
berkata tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya. Yang ke-10, tidak melupakan jasa-jasa guru. Dan yang terakhir, sabar menghadapi gurunya. Saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin beliau dalam kondisi terdesak dan lainnya sebagainya. Saat guru memarahi murid, hendaknya murid mengawali meminta maaf dan mengakui kesalahannya, karena itulah tanda kecintaan guru kepada murid. Sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski kita tidak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar dan hormat kepada guru, mencintainya setulus hati, maka tidak akan mustahil kita menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru mendoakan siswanya agar menjadi pribadi yang lebih hebat dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Apabila berbakti kepada guru, akan diperoleh keutamaan seperti mudah menerima pelajaran, yang kedua mendapat ilmu yang bermanfaat, yang ketiga masa depannya cerlang, yang keempat kelak akan menjadi orang hebat bermartabat, yang kelima hatinya tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu akan mudah masuk, yang keenam derajatnya diangkat oleh Allah, dan yang ketujuh berkah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Kesimpulan materi hari ini ialah kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan kepada guru. Karena apabila kita tidak berbakti kepadanya, niscaya itulah sama dengan dosa besar. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.